Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Iis Diana Ucik, Sarjana Sosial Islam. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 batch ketiga di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023 pukul 10.00 pagi waktu Indonesia bagian Barat, saya telah melaksanakan uji kinerja praktik video pembelajaran dengan materi iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan metode diskusi kelompok atau kolaborasi dan saintifik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Kita bertemu kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke, alhamdulillah Ibu ucapkan kita diberi kesehatan pada kesempatan pagi hari ini. Kita bisa sama-sama berkumpul menggali ilmunya Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Oke, sebelumnya silakan Ketua Kelas Farel menyiapkan dulu. Siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farel. Selanjutnya adakah anak-anak di kelas ini yang tidak hadir, Nak? Tidak, Bu. Hadir semua. Hadir semua ya? Bisa dicek kanan kiri teman kalian yang bisa kalian duduk bersama, semuanya hadir ya. Alhamdulillah, berarti kita diberikan kesehatan. Ya. Selanjutnya, kalau Ibu perhatikan kelasnya sudah bersih, apakah semua sudah piket? Sudah, alhamdulillah. Dan juga Ibu bertanya nih, kira-kira tadi pagi ada yang terlambat datang ke sekolah? Alhamdulillah, semua disiplin ya. Mudah-mudahan selalu istiqomah dalam kedisiplinan. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan hari ini, seperti biasa, agar jiwa kita lebih meningkatkan nasionalisme, maka mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, silakan dibantu temannya untuk maju ke depan, memandu jalannya pembaca menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari teman-teman semuanya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan bentukan 4/4. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu meminta kalian semua untuk memperhatikan video yang akan Ibu tampilkan berikut ini ya. Silakan diperhatikan. Iya, terima kasih sudah menyaksikan videonya. Ya, yang Ibu tanyakan apa yang dapat kami dari video yang telah kalian saksikan tadi? Ada yang bisa jawab? Oke, Yolanda silakan. Tentang nilai kejujuran, Bu. Tentang nilai kejujuran. Iya. Apakah kalian tahu bisa kita memaknai nilai-nilai kebaikan, salah satunya nilai kejujuran tadi dari mana? Ada yang bisa menjawab? Kita bisa mencontohnya dari sifat dan perilaku para nabi dan rasul. Iya, tepat sekali, Nak. Oke, materi minggu lalu ada yang ingat apa? Alhamdulillah, berarti hampir semuanya ingat ya. Kita ulangi lagi, jadi perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja. Oke, kira-kira dari materi minggu lalu, coba ada yang bisa ingat lagi makna dari etos kerja? Adakah kalian yang bisa menyebutkan salah satu aja sikap mulia apa yang bisa kita terapkan dalam etos kerja pada materi lalu? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Coba Rasya. Menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta meninggalkan larangannya maupun di waktu luang dan waktu sempit, Bu. Iya, betul sekali. Alhamdulillah kamu masih ingat ya. Oke, dan lanjutnya adalah kenapa sih kita harus menjalankan perintah Allah? Kenapa kita mau menjalankan perintah Allah? Atas landasan apa kita mau menjalankan perintah Allah? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Atas dasar keyakinan. Atas dasar keyakinan. Jadi kita mau ngejalanin perintah Allah itu ada keyakinan ya. Oke. Selanjutnya, yakin kepada siapa itu? Ya, yakin kepada siapa? Ada yang bisa menjawab? Saya Ya, silakan. yakin terhadap Allah dan Rasulnya. Oke, yakin kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya di sini kita punya keyakinan menjalankan perintah Allah karena kita yakin kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Kata lain dari makna yakin dalam konsep agama ada yang tahu? Oke, apa artinya? Iman. Oke, alhamdulillah. Jadi kata yakin dari
Bahasa lain dari kata yakin adalah iman. Oke, kita di sini juga jadi paham bahwa dengan kita punya keyakinan dan kita menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, kita jadi sama saja menjalankan rukun-rukun iman. Nah, tahu kan rukun-rukun iman? Iya, rukun-rukun iman coba kita sebutkan dari 1 sampai 6. Pertama adalah Iman kepada Allah. yang kedua, Iman kepada malaikat. oke betul, yang ketiga, Iman kepada kitab-kitab Allah. oke selanjutnya keempat, Iman kepada Rasul-Rasul Allah. kelima, Iman kepada orang kiamat. dan yang terakhir. Iman kepada qadar dan qadar. Baik anak-anak, itu tadi kita sudah menyebutkan adalah bagian dari rangkaian rukun iman. Dan pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang terkait rangkaian salah satunya saja ya dari rukun iman tersebut. Kira-kira ada yang bisa nebak gak? Rukun iman yang keberapa yang akan kita bahas? Ya, Bu. Ya silakan. Yang keempat, Bu. Iman Apa itu? kepada Rasul. Iman kepada Rasul. Betul sekali. Kita akan membahas pada kesempatan kali ini yaitu membahas tentang rukun iman kepada Rasul-Rasul Allah yang menjadi bagian dari rukun iman yang keempat. Oke, terima kasih anak-anak. Kenapa sih kita harus belajar rukun iman? Di sini kalian bisa lihat ya. Sorry. Iya, anak-anak. Jadi dengan kita belajar rukun iman kepada Rasul-Rasul Allah, pertama kita jadi paham bahwa kita tahu bahwa rukun iman itu kepada Rasul itu pemaknaannya seperti apa. Ke depan nanti setelah kita bahas ini ya. Selanjutnya adalah kita jadi mematuhi dan mentaati Rasul-Rasul Allah. Di sini sudah ada kompetensi dasar, ada indikatornya. Kalian perhatikan ya anak-anak ya. Yang pertama KD-nya adalah meyakini adanya Rasul-Rasul Allah. Dengan indikatornya meyakini adanya Rasul-Rasul Allah. Yang kedua mematuhi dan mentaati Rasul-Rasul Allah. Selanjutnya KD yang kedua adalah menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan dengan indikator bersikap peduli kepada orang lain dengan saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua indikatornya adalah mengajak. Jadi setelah kita bersikap peduli kepada orang, lalu kita mengajak kepada teman-teman kita untuk peduli juga kepada orang lain dengan saling menolong sebagai cerminan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Itu adalah KD dan indikatornya. Selanjutnya untuk tujuannya anak-anak, ya kita ambil 2 KD saja ya untuk pertemuan kali ini. Jadi untuk tujuannya nanti kita akan sama-sama anak-anak ya menjadi mampu menjelaskan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah, lalu mampu menunjukkan sikap peduli kepada orang lain dengan saling tolong menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang pertama dengan tepat, yang kedua dengan benar. Ya, sampai di sini paham? Artinya setelah kalian memahami pengertian iman kepada Rasul Allah, kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana perilaku cerminan dalam mentaati dan mengimani Rasul-Rasul Allah itu. Jadi tidak hanya sekedar teori saja kita paham iman kepada Rasul Allah, tapi harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi contoh ya yang sudah kita saksikan sama-sama di video tentang nilai kejujuran. Oke, nilai kejujuran itu bagian dari apa? Sifat-sifat Rasulullah. Jadi itu salah satu cerminan yang bisa juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagi kepada kelompok ya menjadi 4 kelompok. Silahkan Ibu akan bagi kelompok ini berdasarkan nama-nama sifat Rasul. Nanti ada yang bernama kelompok sidik. Lalu kelompok apa lagi? Tablik. Lalu amanah dan fatonah. Jadi sekarang kalian silahkan membentuk kelompok menjadi 4 bagian. Silahkan. Ayo. Dibuat barisan aja. Gimana? Kelompok 1, silakan. Ya, dibentuk, melingkar. Ya, silakan merubah posisinya, nggak apa-apa, membentuk suatu kelompok.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk kepada kompetensi dasarnya, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu ya. Lalu pengertian iman kepada Rasul. Nah, ini yang harus dipahami. Iman kepada Rasul Allah ya, artinya mempercayai bahwa Rasul Allah adalah orang yang mengutus. Lanjut, perbedaan Nabi dan Rasul. Jadi kalau Nabi itu adalah seorang laki-laki ya, dan diberikan wahyu, tapi tidak tanpa berkewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Tapi kalau Rasul diberikan wahyu, dia wajib menyampaikan kepada orang lain. Jadi dia memiliki umat yang harus dia dakwahi di sana. Oke? Itu pengertian Nabi dan Rasul. Selanjutnya, tugasnya para Rasul itu, iya. Kalian perhatikan tugasnya ya. Di sini ada beberapa item. Ya. Sudah dilihat ya, dan kalian juga bisa kembali melihatnya karena Ibu sudah kirim di tugas kalian ya, yang sudah ada di LMS, kalian sudah Ibu kirimkan tugasnya, maksud Ibu PPT-nya sudah Ibu kirimkan. Jadi kalian bisa buka lewat handphone kalian masing-masing. Ya, materi ini Ibu hanya menjelaskan secara umum saja. Oke, jadi ini adalah bagian dari tugas-tugasnya ya, membawa berita, menyuruh umat untuk menyembah Allah, menyeru, ma'amar ma'ruf nahi munkar, mengajarkan seluruh umat agar senantiasa mempelajari kitab yang diturunkan sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup kita apa? Al-Quran. Oke, karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Mempunyai akal yang sempurna, berjiwa ismah, berasal dari keturunan orang yang baik-baik, tentu ya. Haknya Nabi dan Rasul ini ya, kalian bisa lihat dan dicatat ya. Oke anak-anak, disimak baik-baik, diperhatikan baik-baik. Oke. Dan selanjutnya jumlah Rasulnya juga. Oke. Ya, di sini ada total jumlahnya banyak sekali ya kalau Nabi ya. Oke. Dan Rasul ada berapa? Jadi antara Nabi dan Rasul banyakan mana nih? Nabi ya. Artinya apa? Nabi yang cukup wajib kita kenal itu 25 saja. Walaupun aslinya Nabi itu jumlahnya ribuan anak-anak ya. Sudah kita ketahui itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah nama-nama Nabi yang wajib kita hafal dan kita ketahui, dan sungguh tentu sudah tidak asing lagi ya. Kalian mendengar nama-nama para Nabi yang 25 ini. Dari kecil mungkin dari TK sudah hafal ya. Iya, oke. Selanjutnya yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Mukjizatnya ini ya, jadi kalian harus bedakan ya antara mukjizat apa? Sihir. Zaman dulu Rasulullah atau ada pada masa Nabi siapa yang melawan sihir itu? Ada yang ingat? Nabi Musa, betul sekali. Nabi Musa melawan Fir'aun dengan sihir-sihirnya. Jadi kita harus bisa membedakan mana sihir, mana mukjizat. Kita lanjut. Oke, tanda iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya. Sikap mental, ya, manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umat wajib mempunyai sifat mulia. Oke, sifatnya ini nanti ada pada kalian. Oke, seperti yang Ibu sudah sampaikan pada kelompok masing-masing. Yang akan menjadi kelompok sidik tunjuk tangan. Iya, ini kelompok sidik ya, atau kelompok 1. Kita aplikasikan dalam kelompok. Oke, amanah. Oke, sidik itu artinya benar dan jujur. Amanah. Kelompok amanah. Oke, semoga jadi orang yang amanah selalu ya nak ya. Iya, amanah itu artinya sama seperti jujur atau dapat dipercaya. Yang ketiga, tablik. Oke, kelompok yang ketiga tablik. Yang keempat, fatana. Ya, siap ya. Kalian kita semua akan berdiskusi. Ini adalah bagian dari sifat-sifat Rasul yang harus kita ketahui atau yang wajib dimiliki oleh para Rasul. Dan selain itu, di sini ada termasuk ulul azmi, ya. Sikap lahir, kita skip saja langsung ke sini. Melaksanakan seluruh seruan Rasulullah, beribadah kepada Allah, itu lanjutannya. Dan ini ada ayat-ayat Al-Qur'annya. Oke. Sampai di sini saja.
Dan Ibu minta kalian semua sekarang silahkan dari materi yang tadi sudah Ibu sampaikan, silahkan kalian rumuskan pertanyaan dari setiap kelompok. Paham ya? Dari setiap kelompok silahkan catat pertanyaan masing-masing yang kalian akan berikan kepada kelompok lain, dan kelompok lain siap menjawab kelompok temannya. Paham deh sampai di sini? Jadi setiap anak akan memberikan pertanyaan, dan setiap kelompok ya, setiap kelompok akan memberikan pertanyaan dan kelompok lain yang akan menjawabnya. Jadi saling tukar jawab pertanyaan. Ibu berikan kesempatan mulai dari sekarang. Silakan. Baik anak-anak, kira-kira apakah sudah merumuskan pertanyaan-pertanyaannya? Sudah. Kira-kira dari kelompok mana yang sudah siap untuk bertanya? Tunjuk tangan. Kelompok berapa ini? Apa namanya kelompoknya? Sidik. Oke, kelompok sidik silakan memberikan pertanyaan, kelompok lain mempersiapkan jawabannya. Ya, silakan kelompok 1. Siapa yang mau bertanya? Ya, pertanyaannya adalah, didengarkan ya semua kelompok, mengapa kita harus mengimani Rasul-Rasul Allah? Tadi di awal mungkin sudah dibahas, silakan kalian rumuskan, kalian cari jawabannya. Oke, apakah ada yang sudah menemukan jawaban? Dari kelompok berapa? Ya, silakan berdiri, boleh biar kelihatan, menghadap kepada kelompok satunya. Ya, boleh, di bawah itunya jawabannya. Oke. Pertama kita pahami dulu makna dari kata Rasul, yaitu manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Iman kepada Rasul merupakan konsekuensi atau akibat langsung dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim tidak dapat menyebut dirinya beriman jika ia hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala namun mengingkari rukun iman lainnya. Ya, gimana dari kelompok 1? Sudah cukup jawabannya? Cukup. Oke, itu saja ya pertanyaannya ya. Oke, selanjutnya kelompok mana lagi yang sudah siap memberi pertanyaan? Ya, kelompok berapa? Kelompok 2, silakan. Pertanyaannya apa? Apa yang membedakan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang membedakan antara Nabi dan Rasul? Ya, silakan. Siapa yang bisa menjawab dari kelompok mana? Itu saja pertanyaannya? Oke, dari kelompok mana ini? Kelompok 4 akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Silakan kelompok 4. Nabi seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembawa ajaran agama yang dibawa Rasul sebelumnya.
sebutan lain untuk Nabi adalah orang yang menyampaikan berita gembira, basyir, dan pembawa peringatan, nazir. Rasul artinya utusan duta atau sering disebut al-mursalun, orang-orang yang dikirim. Dalam Al-Quran, Rasul adalah utusan Allah SWT yang mengajarkan agama atau wahyu baru pada masyarakat umum. Nabi tidak diperingatkan untuk menyampaikan wahyu yang diterima pada umat, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk diri sendiri dan menyampaikan pada kaumnya. Ya, sudah? Oke, bagaimana untuk kelompok 2? Sudah cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu dong buat semuanya. Terima kasih. Oke. Atas usahanya sudah menjawab dan kita lanjut. Kelompok berapa lagi yang sudah bisa memberi pertanyaan? Ya, kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3. Bisa ngadep ke teman-temannya? Iya, berdiri boleh, nggak apa-apa. Perilaku-perilaku sederhana apa saja yang dapat membuat kita dapat dikatakan mematuhi dan menaati Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Oke. Apa ya contohnya, sebutkan. Paham ini tadi pertanyaannya ya? Oke, ada yang bisa sudah memberi jawaban? Kalau belum di pending. Oh, sudah ada jawabannya. Oke, silakan. Rasul kan memiliki sifat wajib Rasul, yaitu 1. Sidik, artinya benar. 2. Amanah, dapat dipercaya. 3. Tabligh, menyampaikan. 4. Fatona, cerdas. Dari sini kita dapat mengambil tauladan sifat terpuji Rasul dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Jujur dalam segala perbuatan. 2. Berkata baik dan benar kepada siapa saja. 3. Melaksanakan amanah dari orang tua. 4. Berusaha sekuat tenaga untuk berjuang menegakkan kebenaran dan berjuang untuk mencapai kesuksesan. 5. Gemar menuntut ilmu pengetahuan agar hidupnya berkualitas. 6. Gemar membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. 7. Tidak ingkar janji. 8. Melaksanakan atau menaati risalah yang telah disampaikan oleh Rasul. 9. Membiasakan diri berlaku jujur terhadap siapapun. 10. Berusaha untuk dapat menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. 11. Memiliki atas kerja yang baik, melaksanakan tugas yang dipikulkan pada dirinya dan sesuai kemampuan yang dimiliki secara maksimal. 12. Berusaha untuk memiliki kepekaan dalam menghadapi persoalan sehingga dapat mengatasi secara tepat, baik dan sesuai pertimbangan akal sehat. 13. Sebagai seorang muslimin dan muslimat, kita wajib memiliki akhlak karimah sebagai Rasulullah SAW. Antara lain, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Sudah? Oke, sudah dijawab. Oke, terima kasih. Bagaimana untuk yang pertanyaannya tadi dari kelompok 3? Apakah sudah cukup dengan jawaban dari kelompok 1? Cukup. Kasih aplaus dong. Jawabannya luar biasa ya. Terima kasih. Pertanyaannya? Sebutkan dalil-dalil terkait iman kepada Rasul-Rasul Allah, sifat-sifat wajib bagi Allah beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi pertanyaannya sebutin dalil nih. Kalau tadi mengurai, sekarang dalil. Ayo, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Dari kelompok 2. Silakan, kelompok 2 akan menjawab, menyebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan beriman kepada Rasulullah. Ngadep ke teman-teman aja saya. Nah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa
laqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Subhanallah, Masya Allah ya. Dari kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, kelompok 1 dulu. Silakan. Kesimpulan pertamanya apa? Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu Nabi adalah manusia pilihan Allah Ta'ala yang diberi wahyu hanya dirinya sendiri. Ya. Oke, selanjutnya ada yang bisa memberikan kesimpulan lainnya? Silakan. Saya dapat dari kesimpulan itu, sifat-sifat yang dimiliki Rasul adalah sifat wajib. Pertama, sidik, artinya benar, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, fatunah, cerdas. Ya, oke. Lanjutnya, kesimpulannya ada lagi yang mau mengambil kesimpulan? Selain itu, silakan. Tugas para rasul adalah mengajarkan tauhid, mengajarkan cara beribadah, menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan batasannya bagi manusia memberi teladan kepada umatnya, memperbaiki jiwa manusia. Oke, baik ya. Sekali lagi Ibu memberikan aplaus yang luar biasa kepada setiap kelompok. Terima kasih atas usaha dan ikhtiarnya sudah melakukan diskusi pada kesempatan kali ini. Luar biasa. Ibu ucapkan sangat bangga kepada kalian dengan ikhtiarnya, dan mudah-mudahan di kemudian hari bisa lebih baik lagi, lebih aktif dan semangat lagi. Dan sekarang kalian silahkan Ibu perintahkan atau Ibu anjurkan untuk merumuskan materi yang tadi sudah kita jelaskan. Apabila sudah selesai bisa dikumpulkan, dan di lembar LKPD sudah Ibu bagikan atau belum di lembar LKPD-nya? Oke, ini ya lembar LKPD-nya ya. Silahkan kalian per kelompok, ini ngomong aja. Per kelompok silahkan jawab pertanyaan yang ada pada LKPD yang Ibu berikan ini. Oke? Silahkan dijawab ya. Iya. Silahkan dikerjakan tugas LKPD yang Ibu berikan ini. Dan adapun secara individu itu ada di lembar kerjanya. Oh, ini udah ya. Oke, sudah selesai semuanya. Silakan kalian kerjakan secara individu. Jawabannya harus dikerjakan secara individu. Selanjutnya kegiatan kita adalah Ibu tadi memberikan tugas, silakan kalian kerjakan, jawab per individu ya, karena tadi tugas kelompok sudah Ibu berikan. Sekarang tugas per individunya silakan kalian jawab pada masing lembar kerja kalian. Nanti dikumpulkan ya anak-anak ya. Lalu selanjutnya dan kita insya Allah ketemu di minggu yang akan datang dengan materi apa anak-anak? Yaitu patuh dan hormat kepada orang tua dan guru ya. Materi selanjutnya akan kita pelajari itu. Namun Ibu minta agar kalian baca terlebih dahulu materinya di rumah agar nanti bisa setidaknya kalian pahami ya. Sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Apakah ada yang kurang dipahami atau ingin memberikan pertanyaan yang belum paham? Sudah tidak ada. Mari kalau begitu kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Rabbil alamin. Ya, terima kasih atas segala kerjasama dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.